Selanjutnya pemirsa kita akan ke informasi ataupun data-data mengenai update emiten. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Ada laba dari Sampurna atau HMSP melesat 23% menjadi 3,75 triliun rupiah semester 1 2023. Selain itu pemirsa ada PT Klipan Finance Indonesia Tbk atau CEFIN bukukan laba terbang 6.344% year on year semester 1 2023. Agenda ekonomi pemirsa diantaranya dari Asia ada IHK inti Tokyo year on year dan juga di bulan Juli keputusan tingkat inflasi dari Jepang pemirsa. Kemudian dari Amerika Serikat posisi cadangan di Bank Federal Reserve dan juga ada indeks harga PCE inti year on year dan bulan Juni dan dari Eropa ada IHK. Kemudian pemirsa ada grafis agenda emiten. MTSM akan melangsungkan RUPS, berikut juga DPUM. Kemudian SLIS, akhir perdagangan HMETD, GTBO pembayaran dividen, Hoki pembayaran dividen, Life atau LIFE pembayaran dividen, Suni pembayaran dividen tunai, TRST tanggal pembayaran dividen tunai. Berikut pemirsa update dari Bursa Asia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pada pagi hari ini pemirsa, data-data dari Bursa Asia seperti Nikkei Jepang terpantau turun 1,45%, Straits Times Singapura turun 0,55%, Kospi turun 0,44%, Hang Seng juga tidak ketinggalan turun 1,12%. Bagaimana kira-kira nantinya untuk indeks harga saham gabungan pemirsa? Inilah pemirsa yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentunya bersama dengan narasumber. Ada Mas Raka Juniko yang merupakan Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Raka. Halo, selamat pagi juga Mbak Halo, Prisa. selamat pagi Mas Raka. Mas Raka, Bursa Asia merespon dari mungkin ya rencana kebijakan dari Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang yang kayaknya nih akan ikutan juga menaikkan suku bunga. Kok kompak melemah, Nikkei turun cukup dalam, berikut juga dengan Bursa Hong Kong, Kospi, Korea, Straits Times juga turun. Ya oke, memang kemarin sempat dikabarkan juga ya bahwa dalam proyeksi berikutnya ini BOJ akan mulai menaikkan interest rate-nya. Hal ini tentunya akan mendorong capital outflow ya dari pasar equity, terutama ke pasar yang lebih menarik dengan yield-nya seperti yang akan nantinya terkait dengan kenaikan dari suku bunga acuan dari BOJ tersebut, begitu Mbak. Oke, berarti memang cenderung akan negatif ke pasar modal ketika Bank Sentral Jepang ini menaikkan suku bunga. Ada instrumen investasi lain yang lebih dilihat lebih oke. Iya begitu Mbak, dan ini juga tercermin dari yield US Treasury-nya yang 10 tahun di mana pada pas malam ini naik 13 bip ke levelnya 4%-an. Hal tersebut juga diikuti oleh adanya aksi jual terutama di pasar Wall Street. Padahal Wall Street ini makroekonomi untuk datanya yang rilis malam ini cukup positif. Oke, sejauh mana ini akan mempengaruhi pasar modal Indonesia di akhir pekan ini? Karena kemarin kan juga melemah ya, padahal Bursa Asia kemarin cukup solid. Tetapi kok sorenya indeks harga saham gabungan turun meskipun ya memang tidak terlalu signifikan. Akankah pelemahan itu berlanjut mengingat indeks utama di kawasan Asia pada pagi hari ini juga udah kompak merah? Iya, kami proyeksikan untuk dampaknya ini masih akan negatif terhadap ISG, di mana kami memproyeksikan untuk ISG nantinya ini akan cenderung bearish pada hari ini, dan untuk juga daripada investor ini mengantisipasi ataupun wait and see menjelang rilis data GDP-nya, Mbak. Oke, kalau berbicara mengenai turun itu kan berarti ada pelemahan. Tapi kalau bilang bearish, nah boleh dijelaskan lebih jauh Mas Raka? Ya oke, kalau kita cermati memang nantinya di bulan depan, tepatnya tanggal 7 Agustus, di mana Indonesia nantinya akan merilis GDP pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini. Di mana hal ini tentunya akan cenderung investornya wait and see juga, terutama juga dari data makroekonomi dunianya, di mana nanti malam ini juga akan rilis ya dari pasar US mengenai pendapatan bulanan ataupun gaji, begitu Mbak. Oke, itu akan membuat indeks harga saham gabungan akan mengalami tekanan yang cukup dalam kah Anda sehingga tadi Anda katakan cenderung bearish? Iya, untuk cenderung bearish-nya dalam arti di mana kalau kita lihat ini ISG kemarin sudah mengalami penguatan selama 5 hari berturut-turut, dan juga akhirnya investor ini melakukan aksi profit taking-nya pada hari Kamis. Dan perpaduan dari antara sentimen negatif tersebut ini nampaknya akan mendorong ISG untuk nantinya kami perkirakan ini menguji levelnya di range 6.794 hingga level 6.884, Mbak. Oke, itu range jangka pendek ya? Ya, itu secara jangka pendeknya. Jangka pendek, oke.
Bearish-nya ini maksudnya bearish jangka pendek, ada pelemahan ke support di level tersebut, peluangnya gitu ya, range-nya di posisi itu. Baik. Iya, betul, Mbak. Siklus pengetatan Amerika Serikat kan tampaknya ini telah berakhir ya, dan ekonomi sedang menuju soft landing. Apa tanggapan Anda soal proyeksi tersebut? Oke, untuk soft landing ini memang masih dalam proyeksi dari The Fed ya, di mana tidak ada yang namanya resesi, melainkan hanya mild recession. Nah, di mana hal tersebut juga yang mendorong nampaknya The Fed ini masih pede untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bips pada akhir tahun ini. Walaupun kalau kita lihat di Fed Watch ini, di mana 70% untuk konsensus ini masih mengestimasikan kalau The Fed akan menahan suku bunga acuannya di 9 September, dan hal ini juga didorong oleh dari nada dari yang cukup dovish dari The Fed kemarin. Apakah itu yang mendorong kemarin kan Bank Mandiri, BRI, BTN ini kan bank-bank BUMN sentuh rekor? Oke, kalau kita lihat memang dari pergerakan harga untuk BMRI dan BBRI ini telah mencapai level all-time high-nya ya, di mana kami melihat hal ini disebabkan oleh investor yang mengantisipasi result yang positif di kuartal 2 tahun ini, di mana tahun ini memang diekspektasikan untuk story-nya ya, yaitu dari kenaikan dari net interest margin-nya dan juga penurunan dari non-performing loan-nya, yang sehingga nantinya akan menurunkan provision dan menciptakan namanya earnings growth-nya, begitu Mbak. Masih ada peluang pembelian di saham-saham banking yang sudah all time high ini kah, atau valuasinya tergolong sudah cukup tinggi? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dan cermati di mana dengan kenaikan yang cukup signifikan kemarin, ini untuk potensi upside-nya ini memang masih ada Mbak, memang tapi cukup terbatas begitu. Khususnya yang mana nih? Apakah BRI, BMRI, atau justru BTN? Oke, untuk keduanya ya, untuk BBRI dan BMRI ini target price kita ini memang di 6.000, mirip-mirip, sehingga potensial upside-nya cenderung kurang menarik. Nah, untuk top picks kami ini masih ada dari BBTN ya Mbak, dengan target price di level 1.750. 1.750 saat ini kan 1.310, sehingga lebih ke range-nya itu yang dinilai masih cukup oke dibandingkan dua tadi ya, BMRI dan juga BBRI yang target price-nya juga sudah sempit ya. Iya, begitu Mbak. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko, research analyst dari MNC Sekuritas. Berikut adalah data saham pilihan atau saham rekomendasi dari MNC Sekuritas. Yang pertama pemirsa, ada Tekim, direkomendasikan buy on weakness, target price 7.075, stop loss 6.500. SMDR buy on weakness, target price 398, stop loss 372. PTRO buy on weakness, target price 4.090, stop loss 3.640. MAPA buy on weakness, target price 855, stop loss 690. Mas Raka, dari melihat target price-nya, kemudian stop loss-nya ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi time frame-nya jangka waktu berapa lama? Oke, untuk time frame-nya ini lebih kepada selama seminggu ke depan juga ya Mbak, untuk time frame-nya baik dari Tekim dan SMDR, dan juga untuk Petro dan Mapanya Mbak. Oke, berarti ini khusus bagi Anda yang senang trading gitu ya, trading jangka pendek. Buy on weakness untuk Tekim di posisi berapa yang oke nih untuk masuk? Apakah tunggu benar-benar dekat dengan stop loss-nya 6.500 atau current price? Oke, kalau dicermati memang keempat tiga saham seperti ini masih secara teknikal diamatinya, dan satu ini fundamental, yaitu MAPA. Terlebih dahulu untuk Tekim, di mana kalau kita lihat kemarin ini candlestick-nya cukup menarik ya, di mana hampir membentuk doji dengan sebelumnya ini mengalami bearish, sehingga mungkin ini untuk dari entry-nya, levelnya ini bisa langsung buy, dan untuk range-nya ini bisa dari level 6.650 ya. Dan lalu juga untuk SMDR, di mana kalau kita lihat ini secara teknikal ada gap, sehingga nantinya ini dapat ditutup ataupun berpotensi untuk menutup gap tersebut. Dan juga Petro kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini sideways, dan kemudian dia mengalami cukup lonjakan volume, dan juga MAPA seiring dengan result yang positif pada kuartal 2 kemarin ya Mbak. Oke, jadi kalau Tekim ini karena candle-nya sudah membentuk doji, dan itu berarti menarik ya untuk kita trading jangka pendek, sehingga ada peluang untuk melakukan pembelian di harga bawah ya. Ya, dan juga Mbak, ini dimana kalau kita cermati ada kasus positif dari harga wood pulp-nya yang dimana mencapai satu rekor all-time high-nya begitu. Anda melihat ada peluang untuk ini kan result semester keduanya juga belum rilis ya? Iya. Akankah cukup positif? Seharusnya positif juga ya Mbak.
mengalami peningkatan dibanding dengan tahun yang lalu ya, Iya begitu, karena periode memang sama. kalau kita lihat cermati harga Wolfsburg-nya ini ataupun SP-nya ini juga akan cenderung menguat pada first half tahun ini. Oke. Kemudian kita ke SMDR, ada target di 398 dan cut loss di 372. Ya ini memang kalau kita cermati kemarin pas sejak 10 Juli ya, ini SMDR ini cukup parah ya untuk dari segi koreksinya, sehingga hal ini membentuk gap yang cukup lebar, dan kalau kita lihat harganya ini berusaha untuk reversal maupun pullback, dan memang kalau kita cermati ini dari batas atas gapnya ini belum tercapai, sehingga hal itu yang berpeluang untuk jadi driver dari pergerakan saham SMDR-nya, Mbak. Oke. PTRO. Oke, untuk PTRO memang kalau kita cermati pada bulan-bulan sebelumnya ini mengalami sideways yang cukup panjang. Namun pada kemarin tanggal 25 ini mengalami lonjakan harga dan juga volume. Dan juga kalau kita cermati sebelumnya, kalau kita lihat dari disclosure-nya, di mana manajemen ini telah mengakuisisi tambang baru ya, di mana hal ini merubah yang tadinya PTRO ini menjadi kontraktor, menjadi dia memiliki tambangnya sendiri. Oke. Kalau MAPA seperti apa? Tadi juga sudah sempat diulas sedikit begitu ya. Apakah kita bisa masuk di current price? Oke, untuk apa? Untuk memang telah mengalami penguatan yang cukup signifikan sebelum-sebelumnya, sehingga nantinya lebih cenderung untuk bawah weakness saja ya, Mbak. Untuk mulai entry level terbawahnya itu bisa dari level 795. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham-saham pilihan ada Tekim, SMDR, PTRO, dan juga MAPA. Kalau memang tadi di awal sudah kita bahas begitu ya, ada siklus pengetatan Amerika Serikat, suku bunganya ini tampaknya sudah berakhir, dan Anda katakan September nanti kemungkinan nggak ada lagi kenaikan suku bunga ya, atau turun? Oke, kalau kita lihat di Fed Watch-nya memang kalau untuk menahan suku bunga itu ada kemungkinan, karena kalau kita lihat konsensusnya ini 75% ya, di mana untuk yang menghendaki kenaikan 25 basis point lagi itu hanya sebesar 25%. Hmm. Nah, lalu kemudian untuk penurunan ataupun pivoting dari The Fed ini nampaknya belum akan terjadi pada tahun ini, namun di kuartal 1 tahun depan ini ada kemungkinan The Fed akan menurunkan ataupun akan mulai pivotingnya, walaupun nantinya akan cenderung lambat begitu, Mbak. Oke, cenderung akan mulai suku bunganya ini tetap begitu ya, baru Iya, kemudian di awal tahun 2024 siklus penurunan suku bunga akan dimulai ya. iya gitu, Mbak. Oke, sambil itu kan berarti kita bisa berinvestasi medium to long dengan proyeksi positif tersebut gitu ya. Saham apakah yang layak untuk dicermati dengan harapan ya suku bunga akan mulai turun, suku bunga Amerika Serikat, dan ekonominya akan mulai bangkit lagi khususnya di kuartal pertama 2024 nanti? Oke, kalau kita lihat memang penurunan suku bunga ini tentunya akan memiliki dampak positif tentunya untuk pasar saham, di mana nantinya hal tersebutnya akan diikuti juga oleh penurunan beberapa suku bunga acuan yang pada negara-negara lain, termasuk juga dari BI 7 days repo Hmm. rate. Nah, sehingga hal ini tentu akan menjadi katalis positif juga untuk pasar saham, dan terutama bagi emiten yang memang memiliki exposure besar ataupun debt-nya. Dan untuk secara jangka panjang ini juga bisa dipadukan dengan katalis positif lainnya, seperti nantinya ada tahun politik ya, di mana hal ini tentu baik untuk emiten-emiten yang consumer staples. Saya itu juga kalau kita cermati di mana penurunan dari interest rate-nya Fed Fund Rate nanti ini akan juga berdampak positif terhadap komoditas emas, sehingga untuk emiten yang related dengan komoditas emas ini dapat positif juga Oke, nantinya. dari MNC Sekuritas, saham apa Mas Raka yang Anda rekomendasikan? Kalau tadi kan kita membahas sempat saham-saham pilihan itu adalah jangka pendek. Untuk medium term, Untuk medium term long termnya ini kita masih melihat era ya, di mana Era era Jaya. kalau kita cermati, iya era Jaya. Apa yang menarik Dan dari saham Era? oke, kalau kita cermati memang dari corporate kami, di mana untuk non cyclical kemarin ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti ESES, MAPI. Namun kalau untuk era kita lihat ini pergerakannya masih cenderung sideways ya. Dan terutama nantinya masih ada kasus positif, terutama dari entitasnya itu ERAL yang nantinya akan listed di bursa, Mhm. dan juga kalau kita lihat performance dari kinerja era ini juga dapat pulih seiring dengan ekspansi margin dan juga diversifikasi usaha ya, Mbak. Oke, Era Jaya ini kan yang saya tahu core bisnisnya itu adalah penjualan misalnya handphone begitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan MAPI, mungkin kalau MAPI kan lebih banyak untuk fashion, food and beverage begitu yang biasanya apa ya
demand-nya cukup tinggi. Tapi kan kalau handphone biasanya kan orang nggak semua juga ganti setiap tahun gitu. Nah, apa yang akan mendongkrak era jaya ini menurut Anda untuk medium term cukup oke? Oke, kalau kita cermati memang footprint bisnis dari era pada sebelumnya ini memang fokus pada gadget ya. Namun pasca pandemi ini era mulai intensif dalam mendiversifikasikan usahanya ke dalam 4 line vertikal bisnis. Masuk juga diversifikasi pada active segmennya dan juga dari food and beverage-nya dan juga dari healthy-nya. Dan terutama hal ini didukung oleh nantinya corporate action dari era itu sendiri ya, yang merupakan entitas dari era tersebut. Dan kalau kita lihat memang naikkan margin ini belum bisa diharapkan, namun kedepannya ini mungkin sesuatu yang promising juga, gitu Mbak. Oke, era jaya support dan resisten yang bisa dicermati kalau kita mau investasi sesuai arahan tadi lebih baik medium to long. Iya, untuk supportnya ini kalau kita cermati memang ada support kuatnya ya di level bawahnya di level 472 ini sebagai support dari era Jaya itu sendiri. Sementara untuk target price dari technical terdekatnya ini ada di level 505 Mbak. 505 target terdekatnya ya. Ya, Saat ini di 480, 505 nggak terlalu jauh dong. iya memang untuk karena kita harus uji dari resistennya itu sendiri dulu Mbak. Oke, 505 tercapai atau terbreak, maka target price-nya di posisi berapa berikutnya? Oke, untuk target price secara teknikal berikutnya ada di level 520 dan untuk target price fundamentalnya di level 690 Mbak. 690 ya. Iya. Tapi cermati 505 tercapai nggak? Kalau 505 tercapai 520 ya. Iya, begitu Mbak. Oke, kita ke pembukaan perdagangan terlebih dahulu pada pagi hari ini pemirsa. Indeks harga saham gabungan terpantau tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Kita akan cross check bersama-sama di mana pada pukul 9:04 IHSG turun 0,25%, 6.879, dan posisi pelemahan dari indeks harga saham gabungan saat ini lebih rendah dari penutupan kemarin, di mana kemarin IHSG di 6.896. Deretan saham-saham pemirsa berdasarkan persentase yang menjadi top gainers adalah saham PG dengan penguatan 14,5% di 545, ERTX naik 7,6% di 368, GRPM naik 6,41% di 83, dan Jawa pemirsa naik 6,25% di 85. Top losers by persentase pemirsa ada Vico turun 12% di 170, RCCC turun 9,62% di 141, Homi turun 9,5% di 570, dan Keju pemirsa turun 1.100 saat ini di 1.190, turun 6,67%. Pemirsa, tadi kami sampaikan informasi di awal, ada emiten PT Klipen Finance Indonesia atau TBK atau CFIN. Ini membukukan laba bersih 6.342 secara tahunan menjadi 649 miliar rupiah di semester 1 2023. Mas Raka, apa yang menjadi highlight Anda dari CFIN ini? Karena kalau kita lihat kinerja sahamnya dalam beberapa waktu terakhir, ini juga cukup signifikan. Apa tanggapan Anda untuk saham ini? Oke, memang kalau kita cermati untuk CEFIN ini ya, Klipen Finance Indonesia, di mana kalau kita cermati ini secara fundamental ini kinerjanya ini terus membaik, dan juga memang kalau kita lihat ini dari sektornya juga ini cukup terbantu, di mana sektor multi finance ini mengalami penguatan yang cukup signifikan sering dengan surprise positif seperti dari akuisisi kemarin di mana MOFG ini mengakuisisi dari MFIN ya. Dan juga memang kalau kita cermati dari sisi rasionya di mana memang ini terjadi adanya perbaikan, dan juga sehingga investor ini mengekspektasikan adanya earnings growth. Dan kalau kita lihat memang juga secara earnings per share ataupun yang di annualize-nya ini juga tumbuh signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana dengan kinerja yang dicatatkan pada kuartal 2 kemarin, ini IPS CEFIN ini bahkan meningkat hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Baik, CFIN? Iya Mbak? Mas Raka, kita boleh buy CFIN? Oke, untuk buy memang ini kita harus lihat dari segi teknikalnya, di mana kalau kita lihat dan kita cermati ini masih bertahan pada resisten di level harga 735-nya. Selama nantinya CEFIN ini tidak terkoreksi ya hingga ke bawah level dari support di level 575 ataupun level support dari sebelumnya di level 630,
maka nantinya Cepin ini berpeluang untuk menguat setidaknya untuk menguji area psikologisnya terlebih dahulu di level 750. Oke, buy if break berarti ya? Iya. Oke. HMSP juga pasca rilis kinerjanya hari ini menguat 2%, selama 1 minggu kan tertekan hampir 3,6% dan hari ini sudah naik lagi. Biasanya kan kalau sebuah emiten merilis kinerja dan sesuai dengan proyeksi kan sudah di price in turun, malah ini naik. Apakah ini kesempatan untuk beli HMSP? Oke, kalau untuk UMS Sekuritas ini masih merekomendasikan buy untuk HMSP ya, Mbak, dengan target price di level 1100. 1.100 untuk HMSP, buy di 940 saat ini current price. Iya, karena memang kalau kita cermati kinerja dari keuangan kemarin ini cukup positif ya, di mana marginnya ini ekspansif seiring dengan adanya peningkatan ASP. Namun memang kita lihat di mana HMSP ini pada kuartal 2 kemarin ini tidak terlalu agresif dalam menaikkan ASP-nya. Sementara itu untuk gudang garam ini cenderung lebih agresif ya pada kuartal 2 kemarin. Dan juga kalau kita cermati di mana gudang garam ini dia masuk kemarin ya di LQ45. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Mas Raka. Oke, satu lagi Mas Raka. Access One kan mau IPO hari Rabu. Kira-kira oke nggak ini bagi yang belum punya atau tidak dapat di masa penawaran? Oke, Kan targetnya cukup besar ya, 2,2 triliun rupiah. Oke, kalau kita cermati dari segi penggunaan dananya dulu ya, di mana 65% ini akan digunakan untuk ekspansi ke kota tier 1, 2, bahkan 3-nya. Dan kalau kita cermati secara kinerja keuangan ini, di mana pada tahun 2022 kemarin ini sudah mulai berangsur pulih dari tahun pandemi. Dan kalau kita cermati di mana pendapatan dan laba bersihnya ini belum menyamai level pra-pandemi. Sehingga dengan adanya ekspansi tersebut ini diharapkan pendapatan dan laba bersihnya ini dapat meningkat setidaknya balik dulu ke level pra-pandeminya. Oke, jadi wait and see dulu ya. Boleh disampaikan lagi Mas Raka support resisten IHSG jangka pendek? Oke, untuk secara jangka pendek untuk IHSG pada hari ini dari supportnya ada di level 6.798 hingga level 6.744. Sementara itu untuk resistennya di level 6.967 hingga level 7.054. Oke, 7.050 bisa tercapai, kita bisa melihat bahwa IHSG confirm uptrend ya. Oke, masih bearish dulu, Mbak. Bearish dulu, tapi kalau misalnya 7.000 target Anda tadi 7.050 ya, ini tercapai berarti udah uptrend dong? Ya, tapi namun sementara tadi kalau kita cermati di Vita Flashback ya, untuk sentimennya ini masih kurang mendukung, Mbak. Masih kurang mendukung, kita tunggu saja ya. Iya, begitu, Mbak. Kemanapun arah indeks harga saham gabungan bukan berarti semua saham ikutan sesuai pergerakan IHSG. Tetap saja ada yang menguat meskipun IHSG merah, ada yang melemah meskipun IHSG hijau. Yang terpenting adalah portofolio tetap sesuai dengan yang diharapkan ya Mas Raka ya. Sukses selalu untuk Anda, selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Pagi.